Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mempresentasikan sistem akuntansi biaya dari mata kuliah Sistem Akuntansi kelas 2C D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Dari kelompok 3 yang beranggotakan Ramadila Ulfarima 1901071012, Lailatul Husna 1901071025, Putih Zainah Hanifah Hasan 1901072007, Tika Sulasri 1901072026, dan Aulia Fikram 1801071043. Topik pembahasan kali ini yang pertama, deskripsi sistem dan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Kedua, fungsi yang terdapat pada sistem akuntansi biaya. Yang ketiga, jaringan prosedur pada sistem akuntansi biaya. Yang keempat, dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi biaya. Yang kelima, catatan akuntansi yang digunakan pada sistem akuntansi biaya. Dan keenam, unsur pengendalian intern sistem akuntansi biaya. Ketujuh, faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya. Dan kedelapan, flowchart dokumen sistem akuntansi biaya. Deskripsi pengumpulan biaya. Sistem akuntansi biaya terdiri dari jaringan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasi data, biaya produksi dan biaya non-produksi untuk menyajikan informasi biaya bagi keutuhan manajemen. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Informasi yang dibutuhkan manajemen. Yang pertama, order produk yang belum selesai. Yang kedua, order produk yang sudah selesai. Yang ketiga, harga pokok produk jadi. Yang keempat, harga pokok produk dalam proses. Dan yang terakhir, biaya menurut pusat biaya. Selanjutnya, fungsi yang terkait. Yang pertama, fungsi penjualan. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari langganan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Jika order dari langganan ditulis dalam formulir yang disediakan oleh perusahaan, order langganan ini langsung dapat diserahkan oleh fungsi penjualan ke fungsi produksi untuk segera dapat diproses. Yang kedua, fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawah yang akan terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Yang ketiga, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Perencanaan produksi diwujudkan dalam perhitungan rencana kebutuhan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi pesanan yang diterima dari fungsi penjualan. Yang keempat, fungsi gudang. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya ini, fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan lainnya yang digudangkan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima produk jadi yang diserahkan oleh fungsi produksi. Dan yang terakhir ada fungsi akuntansi biaya. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya ini, fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan, pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan untuk pesanan tertentu dilakukan oleh fungsi ini dalam harga pokok. 3. Jaringan prosedur sistem akuntansi biaya. Dalam jaringan prosedur sistem akuntansi biaya terdapat 6 jenis jaringan prosedur. Yang pertama, prosedur order produksi. Dalam prosedur ini, surat order produksi dikeluarkan untuk mengkoordinasikan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Surat order produksi ini dikeluarkan oleh Departemen Produksi berdasarkan order dari pembeli yang diterima dari fungsi penjualan, atau berdasarkan permintaan dari fungsi gudang. Dalam perusahaan yang besar, Departemen Produksi umumnya memiliki staf yang berfungsi untuk membantu perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi membantu Departemen Produksi dalam membuat surat order produksi. Menurut karakteristik produksinya, prosedur order produksi dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama, prosedur order produksi khusus dan prosedur produksi berulang. Yang kedua,
prosedur permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Prosedur ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Jika perusahaan menyediakan persediaan bahan baku di gudangnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi order produksi, diperlukan prosedur untuk meminta dan mengeluarkan barang dari gudang. Jika perusahaan tidak menyelenggarakan persediaan bahan baku tertentu di gudang, maka diperlukan prosedur permintaan pembelian untuk memenuhi order produksi. Biasanya, permintaan bahan baku untuk memenuhi order produksi didasarkan pada daftar kebutuhan bahan baku yang dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Yang ketiga, prosedur pengembalian barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk mengembalikan barang ke gudang. Ada kalanya bahan baku yang telah diambil dari gudang untuk kepentingan produksi pesanan tertentu tidak seluruhnya habis digunakan. Pengembalian bahan baku tersebut dikirim ke gudang, dilakukan oleh fungsi produksi melalui prosedur pengembalian barang ke gudang. Dengan prosedur ini, dihasilkan dokumen sumber berupa bukti pengembalian barang ke gudang yang digunakan untuk mengurangi biaya bahan baku yang dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan dan menambah persediaan bahan baku yang dicatat dalam kartu persediaan. Yang keempat, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Prosedur pencatatan biaya tenaga kerja langsung digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk mengerjakan order produksi tertentu atau yang dikeluarkan dalam periode waktu tertentu. Yang kelima, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan total harga pokok produksi selesai yang ditransfer dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Yang keenam, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran. Dokumen-dokumen yang biasa digunakan sistem akuntansi biaya. Dalam pencatatan sistem akuntansi biaya, ada beberapa dokumen yang digunakan. Yang pertama, surat order produksi, yaitu surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditunjukkan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat order produksi tersebut. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan, merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang ketiga, daftar kegiatan produksi, merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. 4. Bukti permintaan dan pengeluaran barang dagang, merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Yang kelima, bukti pengembalian barang, merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Pengembalian bahan ini umumnya disebabkan karena adanya sisa bahan baku dan bahan penolong yang tidak dipakai dalam proses produksi. 6. Kartu jam kerja, yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. 7. Laporan produk selesai. Laporan produk selesai dibuat
oleh fungsi produksi untuk memberitahukan selesainya produk pesanan tertentu pada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, dan fungsi akuntansi persediaan dan fungsi akuntansi biaya. 8. Bukti memorial. Bukti memorial disebut juga dengan jurnal voucher, yaitu dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan depresiasi aktiva tidak terwujud, amortisasi sewa, dan aktiva tidak berwujud, dan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang telah ditentukan di muka. Yang ke-9, bukti kas keluar, yaitu dokumen ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dibayar lewat kas. Yang ke-5, catatan akuntansi yang digunakan. Dalam sistem pencatatan akuntansi biaya ada 5 pencatatan yang digunakan. Yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan selama proses produksi. Yang kedua, register bukti kas keluar. Dalam sistem akuntansi biaya, register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Yang ketiga, jurnal umum. Dalam sistem akuntansi biaya, jurnal umum yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, depresiasi aktiva tetap, amortisasi aktiva tidak berwujud, dan terpakainya persekot biaya. Yang keempat, kartu harga pokok produk, yaitu buku pembantu yang merinci biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Kartu harga pokok produksi merupakan rincian rekening kontrol barang dalam proses dalam buku besar. Yang kelima, yaitu kartu biaya, merupakan buku pembantu yang merinci biaya overhead pabrik, biaya administrasi, dan biaya pemasaran. Unsur pengendalian internal sistem akuntansi biaya. A. Organisasi. 1. Fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. 2. Fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. 3. Fungsi gudang yang terpisah dari fungsi produksi. 4. Fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. B. Praktik yang sehat. Yang pertama, surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial, bernomor, urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. 2. Secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan rekening kontrol biaya dalam buku besar. 3. Secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. C. Sistem otoritas dan prosedur pencatatannya. Yang pertama, surat order produksi diotoritasi oleh kepala fungsi produksi. 2. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. 3. Bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala bagian fungsi akuntansi keuangan. 4. Daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. 5. Daftar kegiatan produksi dilakukan oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. 6. Kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya. Yang pertama, metode costing.
Metode costing yang digunakan adalah full costing dan variable costing. Yang kedua, sistem akuntansi biaya standar atau ITORIS. Yang ketiga, proses produksi massal atau job order. Yang keempat, laporan order produksi yang selesai. Gambar flowchart 12.18 merupakan prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. 12.19 merupakan prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Gambar 12.20 merupakan prosedur pencatatan BOP sesungguhnya, beban ADM dan umum, di beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan menggunakan register bukti kas keluar. Gambar 12.21 merupakan pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya dan beban ADM umum dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, dan terpakainya uang muka biaya.